Satu, kiri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti atau yang sering dipanggil dengan Bu Widi. Saya akan menyampaikan materi PowerPoint tentang hakikat bangsa dan negara untuk mata pelajaran PKN kelas 10. Presentasinya saya akan jabarkan satu persatu, yaitu mengenai hakikat bangsa dan negara. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 31 tentang menganalisis hakikat bangsa dan negara. Untuk keterampilannya, menyaji hasil analisis hakikat bangsa dan negara. Tujuan pembelajaran di sini, setelah siswa selesai mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menghayati hakikat bangsa dan negara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, responsif terhadap hakikat bangsa dan negara. Ketiga, menganalisis hakikat bangsa dan negara. Dan yang terakhir, yaitu menyaji analisis hakikat bangsa dan negara. Oke, kita kembali ke PowerPoint tentang hakikat bangsa dan negara. Yang akan kita bahas di sini yang mengenai pengertian negara. Itu ada pendapat para ahli menurut George Jelinek dan Kellenbrook dan lain-lain. Kemudian akan kita bahas tentang hakikat bangsa dan negara tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian bangsa, pengertian bangsa menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama menurut Soekarno, Ernest Renan, dan Otto Biur. Kemudian yang terakhir akan kita bahas tentang terjadinya negara. Itu ada beberapa teoritis, primer dan sekunder, dan faktual. Kemudian akan kita bahas unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, ini skemanya bisa dilihat. Kita lanjut tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, ini manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari untuk bermasyarakat atau untuk berorganisasi dan untuk memiliki rasa sosial dengan manusia yang lainnya. Oke, yang kedua kita bahas tentang negara. Negara di sini negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat, baik yang ke dalam maupun keluar. Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial atau masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Oke, nah ini pengertian bangsa menurut Ernest Renan, yaitu membahas tentang sejarah dan cita-cita negara. Menurut Otto Biur mengenai karakter dan nasib. Terus yang ketiga menurut Insinyur Soekarno itu di dalamnya ada ras, folk, dan natif. Jadi pengertian bangsa secara umum yaitu suatu komunitas etnis yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur, kemudian kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama, dan solidaritas tertentu. Oke, ini proses terbentuknya negara, proses terbentuknya suatu bangsa itu karena ada adat istiadat, agama, bahasa, kesamaan politik, kesamaan keturunan, perasaan, dan wilayah yang sama. Nah ini ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian negara. Yang pertama menurut George Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Menurut Roger Harsalto, negara adalah alat atau agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang ketiga, menurut Kellenbrook, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa. Nah, terus yang keempat menurut Karl Marx, negara adalah alat kelas yang berkuasa dalam kurung kaum borjuis atau kapitalis untuk menindas atau mengeksploitasi kelas lain atau buruh.
Menurut Lichiman, negara adalah organisasi kemasyarakatan atau ikatan kerja yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Organisasi itu adalah ikatan fungsi atau lapangan kerja tetap. Terus menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Kemudian unsur-unsur terbentuknya negara itu uh, ada unsur konstitutif atau mutlak, yang kedua adalah unsur deklaratif atau tidak mutlak. Unsur konstitutif di sini yang pertama ada rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Terus yang kemudian unsur-unsur deklaratif itu tidak mutlak, yaitu secara de facto ataupun de jure. Terus kita bahas satu persatu tentang rakyat. Nah, rakyat ini ada yang disebut dengan penduduk dan bukan penduduk. Penduduk itu ada warga negara dan bukan warga negara. Oke, kita bahas tentang wilayah negara. Wilayah negara itu ada darat, laut, dan udara. Nah, batas wilayah darat itu ada yang pertama batas alamiah, yang kedua batas buatan, yang ketiga adalah batas geografis. Oke, mengenai batas wilayah udara, yang pertama teori udara bebas, yang kedua teori negara berdaulat di udara. Kemudian mengenai wilayah lautan, itu berupa samudra, laut, selat, danau, dan sungai dalam batas wilayah negara. Nah, ini dapat kita lihat bahwa batas daratan negara itu ada yang disebut dengan ZEE atau zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil dari bibir pantai. Kemudian wilayah ekstrateritorial. Daerah ekstrateritorial mencakup daerah perwakilan diplomatik di suatu negara, dan yang kedua kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. Oke, kita bahas tentang terjadinya negara secara teoritis. Ada beberapa teori. Yang pertama mengenai teori ketuhanan dikemukakan oleh F.J. Stahl Augustin atau Jean Bodin, bahwa negara terjadi atas kehendak Tuhan. Kemudian teori perjanjian dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau serta Montesquieu, bahwa negara terbentuk atas perjanjian antar manusia atau masyarakat, atau sering disebut dengan du kontrak sosial. Kemudian teori kekuasaan dikemukakan oleh H.J. Lasky, Leon Duguid, dan Karl Marx, bahwa negara dibentuk oleh kekuasaan yang memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Oke, yang keempat teori kedaulatan, yang poin A, kedaulatan negara, dikemukakan oleh P. Laban, G. Jelinek, bahwa kekuasaan tertinggi ada pada negara dan negaralah yang menciptakan hukum. Terus yang poin B tentang kedaulatan hukum, dikemukakan oleh Cranby bahwa hukum memegang peranan penting dalam negara. Oke, kita bahas tentang teori hukum alam, dikemukakan oleh Plato, Aristoteles, Agustinus, dan T. Aquinas, bahwa hukum alam berlaku abadi, universal, tidak berubah, berlaku untuk suatu waktu dan tempat. Negara terjadi secara alamiah atas dasar manusia sebagai makhluk sosial, atau disebut zoon politikon and social being. Teori hukum murni bahwa negara merupakan suatu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa atau overmatch atau wild-based status. Oke, kita bahas tentang sifat hakikat negara. Yang pertama itu bersifat memaksa, jadi negara memiliki kekuatan tetap secara legal. Yang kedua sifat monopoli, yaitu dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Yang ketiga sikap mencakup semua atau all-embracing, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Jadi, sifat hakikat negara berkaitan erat dengan dasar-dasar terbentuknya negara atau norma dasar, bahasa tenarnya disebut dengan fundamental norm, yang menjadi tujuan falsafah hidup yang ingin diwujudkan, perjalanan sejarah dan tata nilai sosial budaya yang telah berkembang di dalam negara. Oke, kita bahas tentang tujuan negara. Di negara Indonesia, tujuan negara Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 45, yaitu
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini ciri-ciri negara. Itu adalah yang pertama, alat yang memaksa atau konsersis instrumen. Yang kedua, alat atau tata tertib yang memaksa atau Zwaanordnung. Yang ketiga, top organization. Yang keempat, paksaan bersifat fisik atau physical will. Yang terakhir ada yang kelima, hak-hak luar biasa atau exorbitante Rechtsstand. Oke, terima kasih untuk penyampaian materi PowerPoint kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.